Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya bikin tokoh-tokoh paling jahat dalam sejarah itu berbuat, ya seperti itu? Apa semua itu cuma kebetulan aja, atau sebetulnya ada polanya? Nah, di sini kita bakal coba bedah anatomi kejahatan, kita lihat pola-pola yang ternyata terus berulang di balik tindakan-tindakan paling merusak dalam sejarah manusia. Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan dari John Stuart Mill ini benar-benar jadi inti dari semua pembahasan kita. Ini tuh kayak tamparan keras. Ngingetin kita betapa bahayanya kalau kita, orang-orang baik, cuma diem dan nonton aja. Tema ini bakal kita lihat lagi dan lagi. Nah, sumber yang kita bahas ini ngasih definisi kejahatan yang to the point banget. Menyakiti manusia lain tanpa penyesalan. Cuma itu. Definisi inilah yang bakal jadi fondasi kita buat ngerti setiap kasus yang akan kita bahas. Kelihatannya simple, tapi dalam banget maknanya. Jadi, menurut penulisnya nih, kejahatan itu bukan sesuatu yang terjadi secara acak. Justru dia berpendapat kalau kejahatan itu didorong sama 3 motivasi utama yang muncul terus-menerus sepanjang sejarah. Yuk kita lihat apa aja 3 pendorong itu. Nah, ini dia nih kerangkanya. Kekuasaan, uang, sama zealotry. Atau bisa kita sebut fanatisme buta. 3 hal ini menurut buku tersebut adalah akar dari hampir semua kejahatan skala besar dalam sejarah. Kita bakal bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, gila kekuasaan. Oke, kita mulai dari pendorong pertama. Buat beberapa tokoh dalam sejarah, kekuasaan itu bukan alat buat mencapai hal lain. Enggak, kekuasaan itu sendiri adalah tujuan akhirnya. Hasrat tertinggi yang harus dipenuhi, nggak peduli harganya apa. Dan contoh paling klasiknya, ya, Kaisar Romawi Caligula. Dia bukan cuma mau memerintah, tapi dia nuntut buat disembah sebagai dewa yang hidup. Sementara itu, rakyatnya sendiri menderita dalam kondisi yang, wah, nggak kebayang. Coba lihat deh kontrasnya, gila banget kan? Pas Caligula lagi pesta-pesta mewah di istananya, jalanan Roma itu jorok, penuh selokan terbuka dan penyakit. Sementara dia minta disembah kayak dewa, 1/4 dari rakyatnya hidup sebagai budak. Kesenjangan ini nunjukin gimana kekuasaan absolut bisa bikin penguasa buta total sama penderitaan rakyatnya. Oke, dari kekuasaan kita geser ke pendorong kedua, uang. Sumber yang kita bahas ini menyoroti gimana ngejar kekayaan tanpa batas oleh segelintir orang itu udah menyebabkan penderitaan dan kematian dalam skala yang masif. Buku ini ngajak kita loncat ke awal abad ke-20, ke eranya para baron perampok. Fokusnya ke satu orang, bankir JP Morgan. Orang ini punya kekayaan yang memberinya kontrol luar biasa besar atas ekonomi Amerika pada saat itu. Coba lihat skalanya deh, ini gila banget. Di puncaknya, aset JP Morgan itu mengendalikan 20% dari seluruh ekonomi Amerika Serikat. Bayangin, satu orang punya kekuatan sebesar itu. Ini bukan lagi soal kaya, ini soal kontrol ekonomi yang nyaris mutlak. Dan inilah harga yang harus dibayar manusia buat kekayaan itu. Waktu para penambang terjebak di bawah tanah di industri yang dia kuasai, nggak ada bantuan yang dikirim. Sama sekali. Para pekerja nggak punya standar keselamatan. Cuma dikasih masker kain tipis. Sementara itu, Morgan hidup super mewah. Ini contoh sempurna gimana keserakahan bisa bikin nyawa manusia jadi nggak ada harganya. Sekarang kita masuk ke pendorong ketiga. Dan ini mungkin yang paling bikin merinding, fanatisme. Ini adalah saat di mana sebuah ideologi, entah itu politik atau agama, dipakai sebagai pembenaran buat melakukan tindakan paling biadab dalam sejarah. Buku ini ngasih contoh utamanya Joseph Stalin. Ideologi komunisnya nuntut pengorbanan total individu demi negara. Jadi kepentingan pribadi itu nggak ada apa-apanya. Yang penting cuma kejayaan negara Soviet. Dan korban manusianya dianggap nggak relevan. Dan ini biayanya. 12 juta orang. Itulah jumlah rakyatnya sendiri yang dibunuh Stalin lewat kelaparan, pembersihan politik, dan penjara. Dan dengerin ya, ini semua terjadi bahkan sebelum Perang Dunia II mulai. Angka yang bikin kita nggak bisa berkata-kata dan nunjukin betapa mematikannya sebuah ideologi di tangan seorang tiran. Dari Stalin, kita beralih ke Adolf Hitler. Analisis di sini fokus ke gimana rejim Nazi mengubah ideologi kebencian mereka menjadi, mesin pembunuh massal yang sangat birokratis dan sistematis. Mereka bahkan punya nama resminya, Solusi Akhir. Konferensi Wannsee ini contoh paling mengerikan dari birokrasi kejahatan. Mereka nggak ngomong pembunuhan, mereka pakai istilah-istilah halus kayak evakuasi. Mereka dengan dingin mengubah kebijakan resmi. Mereka meresmikan pemusnahan massal seolah-olah lagi merencanakan proyek bangunan.
Ini nunjukin gimana fanatisme, kalau digabung sama birokrasi, bisa menciptakan mesin kematian yang efisien dan tanpa perasaan. Nah, setelah kita ngebahas 3 pendorong kejahatan tadi, kekuasaan, uang, dan fanatisme, buku ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang, wah, ngena banget. Ini bukan cuma pelajaran sejarah, ini adalah peringatan tentang akibat dari sikap diam dan tidak bertindak. Dan biar kita nggak ngira ini cuma cerita lama, coba lihat contoh modern ini, perdagangan narkoba. Ini tuh gabungan sempurna antara serakah karena uang dan pengejaran kekuasaan. Dari eranya Escobar sampai kartel Sinaloa dengan fentanilnya, kehancurannya terus berlanjut, ngebunuh ratusan ribu orang. Ini adalah gema modern dari pola sejarah yang sama persis. Jadi intinya apa? Intinya tuh ini. Tesis utama dari buku ini udah jelas banget. Sejarah udah berkali-kali nunjukin ke kita bahwa kalau orang-orang jahat dibiarin aja, penderitaan orang nggak bersalah tuh cuma akan bertambah besar. Jadi diem itu bukan berarti netral. Diem itu artinya kita nggak biarin kejahatan terjadi. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir ini. Penulis ngajak kita buat menghadapi kejahatan. Coba kita pikirin, dari semua pelajaran sejarah, dari zaman Romawi kuno sampai krisis modern sekarang, kapan momen-momen di mana sikap memalingkan muka, sikap nggak peduli, terbukti jadi yang paling fatal? Ini pertanyaan yang ditinggalkan buat kita renungkan bareng-bareng. Sebuah pengingat bahwa pelajaran dari masa lalu itu punya bobot yang sangat berat buat kita di masa sekarang.